Alhamdulillah, atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberikan kesehatan untuk melakukan kegiatan rutinitas seperti biasa. Bertemu kembali dengan Ibu Rini Nurdilianti dari SDN Pesisir Baru dalam program pembelajaran jarak jauh yang diselenggarakan oleh kelompok kerja guru Gugus 1 Kecamatan Lemahungku bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Cirebon. Anak-anak hebat, kita ketahui bersama bahwa dunia kita masih dilanda wabah COVID-19 yang belum kunjung berakhir. Dengan ini, Ibu menghimbau serta mengajak kepada anak-anak hebat untuk bersama-sama selalu mematuhi protokol kesehatan 5M guna menekan penyebaran wabah COVID-19. Berikut 5M yang dapat kita lakukan. 1. Memakai masker. Gunakanlah masker dengan baik dan benar. Lebih baik menggunakan masker 2 lapis supaya lebih aman. Dan gunakan masker cukup 1 kali pakai, jangan digunakan secara berulang. Kedua, mencuci tangan. Cucilah tangan dengan baik dan benar, serta gunakanlah sabun. Ketiga, menjaga jarak. Jaga jarak minimal 2 meter. Tidak bertemu sesama teman dan hindari jabat tangan. Cukup dengan memberi salam sambil merapatkan kedua tangan. Keempat, menghindari kerumunan atau keramaian. Hindarilah keramaian baik di tempat umum atau tempat tertentu. Kelima, membatasi mobilitas. Cukup lakukan aktivitas di rumah saja. Apabila ada keperluan yang dianggap penting, batasilah waktu. Demikianlah himbauan yang Ibu sampaikan. Dan yang terpenting, kita harus selalu berdoa untuk selalu dilindungi dari wabah COVID-19. Nah, anak-anak, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, aku ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Berdoa selesai. Anak-anak, mari kita perhatikan gambar berikut ini. 2 toko pakaian memberikan promo diskon yang berbeda. Diskon 30% ditambah 20%. Artinya, harga barang yang dipotong 30% terlebih dahulu. Kemudian, hasilnya dipotong lagi 20%. Mana menurutmu yang lebih menguntungkan bagi pembeli?
diskon 50% atau diskon 30% ditambah 20%. Mengapa demikian? Anak-anak hebat pasti masih ingat dengan contoh-contoh berbagai bentuk pecahan. Di sini Ibu ada contoh ya. Ya, seperti yang pertama yang disebut dengan pecahan biasa, yaitu 2/6. Pecahan campuran, contohnya 21/3. Desimal, contohnya 0,3. Dan yang terakhir bentuk pecahan persen ya. Contohnya 25%. Nah, di pembelajaran kali ini tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dan sebaliknya. Kedua, mengubah pecahan biasa menjadi persen dan sebaliknya. Yuk, sama-sama kita cari tahu. Yuk anak-anak, pertama mari kita mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Nah, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal itu ada dua cara. Yang pertama, mengubah penyebut pecahan menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya. Cara yang kedua yaitu dengan pembagian bersusun. Untuk memahaminya cara tersebut, silakan kalian perhatikan contoh berikut ini. Di contoh ini ya, Ibu memiliki pecahan 3/5 yang akan kita rubah menjadi bentuk desimal. Nah, tadi cara yang pertama ya, kita harus penyebutnya ini kita rubah menjadi 10, 100, atau 1000 tergantung dari penyebutnya. Kebetulan di sini penyebutnya adalah angka 5, maka di sini kita buat penyebutnya menjadi per 10 ya. Karena 5, dari mana 10 ini? 5 dikali 2 ya. Karena penyebutnya dikalikan 2, maka pembilangnya pun harus dikalikan 2. Berarti 3 kali 2. Nah, hasilnya berapa? 3 kali 2 hasilnya adalah 6. Maka 6/10 nilainya adalah 0,6. Nah, anak-anak, itu adalah cara yang pertama. Nah, sekarang Ibu akan melakukan dengan cara yang kedua, yaitu pembagian bersusun. Nah, pembagian bersusun ya, seperti waktu kalian kelas 3 kan pernah belajar pembagian ke bawah ya, atau bersusun seperti ini. 3-nya yaitu pembilang kita simpan di dalam dan penyebutnya kita simpan di luar. 3 dibagi 5. Nah, 3 kan tidak bisa dibagi 5, maka ditambahkan angka 0 di belakang. Maka di atas kita tulis angka 0 dan koma ya. Nah, 5 kali berapa supaya 30, yaitu angka 6. 6 kali 5 nilainya 30. Jadi 30 dikurangi 30 nilainya 0. Nah, coba kalian perhatikan baik di cara pertama maupun cara kedua ya, nilainya sama, yaitu 0,6. Nah, anak-anak pintar, kalian tidak usah bingung ya, harus menggunakan cara yang mana. Nah, silakan kalian lihat dari cara pertama dan cara kedua mana yang paling mudah untuk mengubah bentuk pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Apakah kamu mau menggunakan yang cara satu? Silahkan. Apa kalian mau menggunakan cara kedua? Tidak masalah. Yang mana yang benar-benar yang kalian pahami caranya. Yuk kita lihat lagi contoh yang berikutnya ya. Ibu kasih satu contoh lagi, yaitu untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal.
Di sini ada pecahan 1/4. Nah, untuk menggunakan cara pertama kita penyebutnya ini kita ubah dulu menjadi 10, 100 atau 1000. Nah, kalau menjadi penyebutnya 10 bisa tidak? 4 kali berapa jadi 10? Agak susah ya. Nah, kita gunakan 4 kali berapa yang bisa nilainya 100 ya. Nah, di sini berarti 4 kali 25. Karena penyebutnya dikali 25, maka pembilangnya pun harus dikalikan 25. Jadi di sini 1 kali 25. 1 kali 25 nilainya adalah 25. Maka 25/100 nilainya adalah 0,25. Kita praktekkan dengan cara kedua, yaitu pembagian bersusun ya. Kita lihat di sini berarti simpan angka 1 di dalam dan angka 4 di luar ya. 1 dibagi 4 tidak bisa, berarti kita tambahkan angka 0 setelah angka 1. Jadi nilainya 10. Berarti 10 dibagi 4 nilainya adalah, berarti sini di atasnya kita tambah dulu 0 dan koma. Baru kita cari 4 kali berapa mendekati 10 kali 2. 2 kali 4 nilainya 8. Jadi 10 dikurang 8 nilainya 2. Nah, 2 belum bisa dibagi dengan 4. Makanya setelah angka 2 kita beri nilai 0. Jadi nilainya 20. 20 dibagi 4 nilainya 5. Jadi 5 kali 4 adalah 20. 20 dikurangi 20 nilainya 0 ya. Jadi baik cara pertama maupun cara kedua nilainya sama, yaitu 0,25. Nah, anak-anak pintar, sekarang kita bahas yang kedua, yaitu mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa ya, yaitu mengubah pecahan desimalnya menjadi pecahan dengan penyebut 10, 100, 1000 dan seterusnya dengan aturan sebagai berikut ya. Yang pertama aturannya, pecahan dengan satu angka di belakang koma diubah menjadi pecahan dengan penyebut 10. Sedangkan pecahan dengan 2 angka di belakang koma diubah menjadi pecahan dengan penyebut 100. Dan yang aturan ketiga, pecahan dengan 3 angka di belakang koma diubah menjadi pecahan dengan penyebut 1000 dan seterusnya. Lalu, sederhanakan pecahan ke bentuk paling sederhana. Nah, supaya kalian tidak bingung dengan aturan tersebut, mari kita lihat contoh berikut ini. Nah, di sini Ibu mempunyai 2 contoh soal ya yang akan kita rubah menjadi pecahan biasa. Di sini 0,75. Berarti kita lihat yaitu di pecahan dengan 2 angka di belakang koma berarti harus diubah menjadi pecahan dengan penyebut 100. Jadi 75/100 artinya ya, karena kalian lihat di situ belakang koma ada 2 angka, angka 7 dan angka 5. Jadi 75/100. 75/100 ini ya kita sederhanakan. Langkah selanjutnya kita sederhanakan. 75 ini bisa dibagi dengan 25. Maka bawahnya pun penyebutnya kita bagi dengan 25. Jadi 75 dibagi 25 nilainya 3 dan 100 dibagi 25 nilainya 4. Maka pecahan sederhana ya, pecahan biasa dari 0,75 adalah 3/4. Ya, barangkali Ibu kecepatan, Ibu akan bahas lagi di soal yang nomor 2 ya. Coba Ibu akan pelan-pelan soal nomor 2. Di situ ada soal
0,625. Di belakang koma ada berapa angka? Pintar, ada 3 angka. Kalau ada 3 angka, maka penyebutnya berarti 1000 ya. Jadi tulis di situnya 625 per 1000. Nah, nanti kita lihat di 625 ini bisa dibagi dengan angka berapa ya? Di mana 625 dan 1000 ini nanti kita bagi dengan 125 ya. Dan yang penyebutnya pun yang 1000 nanti kita bagi dengan 125. Jadi 625 dibagi 125 maka nilainya 5. Sedangkan 1000 dibagi 125 nilainya 8. Maka pecahan biasa dari 0,625 adalah 5/8. Anak-anak hebat, sekarang kita akan belajar bentuk yang ketiga, yaitu mengubah pecahan biasa menjadi persen ya. Nah, mengubah pecahan biasa menjadi persen ini ada 2 cara. Yang pertama, mengubah penyebut persen menjadi 100. Yang kedua, dengan mengalihkan langsung dengan 100%. Seperti pembahasan yang tadi ya, yang pertama, nanti kalian tidak usah bingung, perhatikan 2 cara tersebut, nanti kalian pilih mana yang paling mudah. Maka kalian kerjakan sesuai yang kalian mudah caranya ya. Ya, kita lihat contohnya, yaitu untuk mengubah pecahan biasa menjadi persen. Ya, nanti kita akan di sini ada 2 buah contoh, tapi kita kerjakan menggunakan 2 cara. Yang pertama di sini pecahannya itu adalah 1/2. 1/2 itu berapa persen? Nah, tadi kan langkah pertamanya itu katanya mengubah pecahannya ini menjadi 100. Nah, berarti kira-kira 2 kali berapa yang nilainya jadi 100? Iya, betul. 2 dikali 50. Nah, karena penyebutnya ini dikalikan 50, maka pembilangnya pun harus dikalikan 50. Hebat sekali. Jadi 1 kali 50. Berapa nilainya 1 kali 50? Pintar, 50. Jadi 50/100. Kalian masih ingat kan minggu lalu? Kalau 50/100 artinya 50%. Ya, itu dengan penyebut pecahannya ini menjadi 100. Itu cara 1 ya. Cara kedua, kita tinggal mengalihkan dengan 100%. Jadi kita kalikan 1 kali 100% nilainya 100%. Jadi 100% per, nah 2-nya tetap ya, per 2. 100 dibagi 2 berapa? 50%. Jadi cara 1 maupun cara 2 nilainya sama. Silakan, cara mana yang mudah bagi kalian? Pilih salah satu saja ya untuk mengerjakan mengubah pecahan biasa menjadi persen. Ya, kita lihat di contoh yang kedua. Di sini ada pecahan 3/4. Kita gunakan cara pertama. 3/4. 3/4. Kita penyebutnya ini kita buat dulu 100 ya. 4 kali berapa biar 100? Ayo, siapa yang tahu? Pintar sekali. 4 dikali 25 ya. Nilainya jadi 100. Karena penyebutnya dikalikan 25, maka pembilangnya pun harus dikalikan 25. Nah, di situ pembilangnya berapa, pintar? Iya, pembilangnya 3. Jadi 3 kalikan 25, nilainya 75.
Jadi 75/100. Maka nilainya adalah 75%. Yeay, hebat ya kalian ini bisa menggunakan cara yang pertama. Nah, sekarang kita coba ya menggunakan cara yang kedua. Cara kedua tadi bagaimana, Pintar? Iya, dikalikan dengan 100% ya. Jadi mana dulu yang dikalikan? Pintar, 3 kali 100%. Jadi nilainya 300%. Jangan lupa angka 4 ya di bawahnya. Jadi 300 dibagi 4 nilainya 75%. Sama kan nilainya? Langkah 1 dan langkah kedua. Wah, iya. Tepuk tangan dulu dong. Nah, oke, pinter, anak-anak pinter ya. Kalian emang hebat-hebat semua. Nah, sekarang kita ke yang 4 ya, yaitu mengubah persen menjadi pecahan biasa. Yaitu mengubah bentuk persen menjadi pecahan berpenyebut 100, kemudian disederhanakan ya. Jadi caranya itu katanya si bentuk persennya ini menjadi pecahan berpenyebut 100, baru disederhanakan. Nah, seperti apa ya? Ayo, berpikir dulu. Berpenyebut 100. Penyebut itu ada di mana? Di atas atau di bawah ya? Nah, pintar sekali. Ada di bawah ya, penyebut. Nah, jadi di bawah, angka di bawahnya harus 100. Yuk kita lihat contoh di sini. Ibu ada 2 buah contoh. Yang pertama 25%, yang kedua 40%. Yang 25%, nah kita penyebutnya ini harus 100 dulu katanya. Ya, jadi 25/100. Nah, baru kita sederhanakan. 25 ini bisa ya dibagi 25, maka penyebutnya pun bisa bagi 25 kan? Iya, 25 dibagi 25, maka penyebutnya pun harus dibagi 25. Jadi nilainya 25 bagi 25 berapa? 1. Dan 100 dibagi 25 nilainya 4. Jadi 1/4. Pintar sekali. Nah, oke, kita lihat di nomor 2. 40%. Nah, 40% berarti sama aja dengan 40/100. Hebat. Nah, berarti 40/100 ini enaknya dibagi berapa ya yang bisa dibagi semua? Dibagi, kalau 100 dibagi 4 bisa tidak? Tidak bisa. Kalau dibagi 10 masih bisa nggak? Kita bagi 20 aja ya. Nah, kita bagi 20. Yang 100-nya pun bisa kan dibagi 20 ya. Jadi 40 dibagi 20 nilainya 2. Dan 100 dibagi 20 maka nilainya 5. Jadi nilainya adalah 2/5. Nah, anak-anak pintar, di sini Ibu memiliki latihan soal. Mari kita bahas bersama-sama. Tentukan bentuk desimal dari pecahan berikut. Seperti yang sudah kita pelajari, untuk menentukan bentuk desimal dari pecahan itu tadi ada 2 cara ya, yaitu dengan mengubah penyebut pecahan menjadi 10, 100, 1000 dan seterusnya, atau menggunakan pembagian bersusun. Kebetulan di sini Ibu akan menggunakan cara yang pertama ya. 12/25. Berarti kita akan mengubah penyebut pecahan. Nah, masih ingat kan penyebut? Tadi penyebut yang di mana? Yang di atas atau yang di bawah? Pintar. Yang di bawah. Yang di bawahnya itu adalah 25. Berarti yang 25-nya kita rubah menjadi ratusan ya. Karena 25 dikali 4 jadi 100 ya. Makanya di sini juga pembilangnya kita kalikan 4 juga.
Jadi 48/100 atau nilainya 0,48. Yang kedua, 9/20. Nah, pasti penyebutnya ya kita rubah, nggak mungkin kan ke 10 ya. Nah, paling kita menggunakan ke 100 ya, per 100. Berarti 20 dikali 5. Maka pembilangnya pun harus dikali 5. Ya. Jadi ya, yang sini 20 dikali 5, maka 9 pun dikali 5. Jadi 9 kali 5 nilainya 45. Pintar. Jadi 45/100 nilainya adalah 0,45. Ya, kita lanjut ke latihan soal berikut. Kita menentukan bentuk pecahan biasa dari bentuk desimal. Nah, kita mengubah bentuk desimal ini menjadi pecahan biasa. Tadi kan caranya yaitu dengan mengubah ya pecahan desimal menjadi pecahan dengan penyebut 10, 100, 1000 dan seterusnya. Nah, ya dengan aturan ya, ada aturan-aturannya. Itu tadi ada 3 aturan. Lalu yang keempatnya itu kita menyederhanakan pecahan ke yang paling sederhana. Ya. Di sini 0,8. Di belakang koma ada 1 angka. Berarti otomatis sebagai penyebutnya adalah 10 dan pembilangnya 8. Ya, 8/10. Nah, di 8/10 ini kita bisa dibagi berapa ya? Ya, bagi 2 ya. Dibagi 2. 8 dibagi 2 nilainya 4 dan 10 bagi 2 nilainya 5. Oke. Kita lanjut di nomor 2 ya, latihan soal yang keduanya. 0,45. Ingat, di belakang koma berapa angka? Ada 2 angka ya. Maka kalau 2 angka berarti penyebutnya pasti per 100 ya. Pintar. Berarti di sini 45/100 ya. 45/100. Kira-kira bisa dibagi berapa nih pembilang dan penyebutnya? Jadi kalau di atasnya pembilangnya dibagi 5, maka bawahnya pun dibagi 5. Kita bagi 5 ya. 45 dibagi 5 dan 100 dibagi 5. 45 dibagi 5 nilainya 9 dan 100 dibagi 5 nilainya 20. Berarti nilainya 9/20. Apakah bilangan ini bisa diperkecil lagi? Tidak, itu sudah paling yang sederhana. Pintar semuanya ya. Oke, kita lanjut lagi ya di latihan soalnya. Ini kita tentukan bentuk persen dari pecahan. Tadi untuk bentuk persen ada 2 cara ya. Tadi yang pertama yaitu dengan mengubah penyebut pecahan menjadi 100. Atau yang keduanya kita kalikan dengan 100%. Untuk ini Ibu kasih cara nomor 2, yaitu langsung mengalikan dengan 100%. Jadi 8/10 kita langsung kali 100%. 8 kali 100 adalah 800% per 10. Nah, maka 800 dibagi 10 nilainya 80%. Ya, kita lanjut ke yang nomor 2, yaitu 10/25. Masih sama caranya, Ibu pakai cara yang kedua, yaitu mengalihkan dengan 100%. Ya. Jadi 10 dikalikan 100% nilainya 1000% dibagi atau per 25, maka nilainya 1000 dibagi 25 40%. Ya, jadi 40% nilainya. Ya, kita lanjut ke latihan soal berikut.
yang terakhir ya, latihan soal yang terakhir yaitu menentukan pecahan biasa paling sederhana dari bentuk persen. Ya. Dari bentuk persen. Yaitu kita mengubah bentuk persen menjadi pecahan berpenyebut 100. 82% artinya 82 per 100, pinter. Nah, nanti 82 per 100 ini kita bagi. Misalnya 82-nya ini dibagi dengan 2 ya. Kita bagi 2, yang 100-nya pun kita bagi 2 dulu ya. 82 dibagi 2 nilainya 41 per 100 bagi 2 50. Apakah bisa dibagi lagi? Tidak. Oke, jadi nilai bentuk pecahan biasanya adalah 41 per 50. Ya, kita lanjut lagi ya di soal latihan yang terakhir, yaitu 95%. 95% artinya berapa, pinter? Cakep ya. 95 per 100. Pinter banget ya. Oke. Nah, sekarang diapain setelah 95 per 100 ini? Kita sederhanakan, pinter ya. 95 per 100 kira-kira bisa dibagi berapa? Bagi 5. Iya. 95 dibagi 5 berapa? Coba kalian otret dulu. Berapa 95 dibagi 5? Iya, pintar, 19 ya. Per 100 bagi 5 adalah 20. Jadi nilainya 19 per 20. Anak-anak pintar, kesimpulan dari pembelajaran hari ini diantaranya adalah 1. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal itu ada 2 cara. Yang pertama, mengubah penyebut pecahan menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya. Dan cara yang kedua adalah pembagian bersusun. Yang kedua, mengubah pecahan desimal menjadi pecahan dengan penyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya dengan aturan tertentu. Kesimpulan yang ketiga, mengubah pecahan biasa menjadi persen ada 2 cara. Ya, yang pertama, mengubah penyebut persen menjadi 100. Yang kedua, dengan mengalihkan langsung dengan 100%. Nah, kesimpulan yang keempat yaitu mengubah persen menjadi pecahan biasa, yaitu mengubah bentuk persen menjadi pecahan berpenyebut 100, kemudian disederhanakan. Nah, anak-anak pintar dan anak-anak hebat, meskipun kalian tadi menemukan ada yang menggunakan 2 cara, ya, Ibu tekankan untuk cari cara yang menurut kalian mudah. Itu yang harus kalian kerjakan, ya. Demikianlah pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan 5M di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.